saya hormati, saya ingin menyambung saja sedikit saja. Ya. Inti dari apa yang disampaikan tadilah ilmu tauhid. Inti yang disampaikan tentang ilmu tauhid. Dalam rangka kita mengenal ilmu tauhid, tauhid ini kan sebenarnya keesaan Allah. Kita tidak bisa sebenarnya mengesahkan Allah karena memang Allah itu sudah esa. Yang bisa kita lakukan adalah mengaitkan keyakinan kita pada keesaan Allah. Jadi kalau kita mentauhidkan Allah, sebenarnya kita ya bukan mentauhidkan Allah. Sebab Allah itu sudah tauhid. Yang kita lakukan adalah mengaitkan keyakinan kita pada keesaan Allah supaya kita tidak menduakan, tidak syirik. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka kita mengaitkan keyakinan kita pada keesaan Allah, tentu pertama kita kenali dulu mengenali Allah itu. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Banyak jalan dan media yang bisa kita gunakan untuk mengenal Allah. Bisa kita kenal Allah dengan ciptaannya, kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya. Bisa kita mengenal Allah lewat sholat. Bagaimana kita mengenal Allah lewat ibadah sholat. Bisa kita mengenal Allah lewat mati. Ya. Jadi kita kenal Allah itu lewat memahami kematian. Mutu qabla an tamutu. Nabi kan mengatakan begitu. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Jadi mati itu kalau dikelompokkan bisa ada dua macam. Ada mati secara ittirari, ada mati secara ikhtiyari. Ya. Kalau mati secara ittirari itu artinya kematian yang memang ajalnya nyampai, waktunya sampai, itu mati secara ittirari. Tapi ada mati secara ikhtiyari, dalam artian kita berusaha untuk mengenal Allah itu lewat kematian dengan cara mematikan diri kita dulu. Bagaimana kita mengenal kematian itu? Udah pernah mati belum, Pak? Udah pernah ngelihat orang mati? Nah, sering. Apa yang bisa kita pelajari ketika kita melihat ada orang mati? Pertama, kalaupun kita menjenguknya, kita melihatnya, kita perhatikan, nggak ada yang kurang. Secara fisik, orang sudah mati itu nggak ada yang kurang. Matanya masih ada, telinganya masih ada, mulutnya masih ada, kakinya masih ada, tangannya masih ada. Tapi ada apa yang berbeda? Yang berbeda, dia tidak seperti dia sebelum mati. Kalau sebelum mati bisa diajak ngobrol, sesudah mati nggak bisa diajak ngobrol lagi. Sebelum mati matanya bisa melihat, setelah dia mati mata sudah tak melihat lagi. Sebelum mati kakinya bisa melangkah, bisa berjalan, sesudah mati sudah tak bisa berjalan lagi. Nah, itu yang berbeda. Kalau secara fisik, ya kelengkapan anggota tubuhnya masih tetap utuh. Cuman yang berbeda itu sudah tidak bergerak lagi. Ya.
Mata sudah tak melihat, telinga sudah tak mendengar, kaki sudah tak bisa jalan, mulut sudah tak bisa bicara. Kemarin masih ngobrol, tadi masih melihat, tadi masih mendengar, sekarang kok enggak lagi. Nah, kemana? Yang mendengar tadi, yang melihat tadi, yang ngomong tadi, yang berjalan kemarin, kemana? Itu satu, Pak. Ya. Yang kita lihat itu tubuhnya. Ternyata tubuh ini nggak bisa berbuat apa-apa rupanya. Mata melihat karena ada ruhnya, telinga mendengar karena ada ruhnya, mulut bisa bicara karena ada ruhnya, kaki bisa berjalan karena ada ruhnya. Sekarang karena ruhnya sudah tidak ada lagi di dalam jasad, maka jasad yang tadinya bisa bicara sudah tak bisa bicara lagi, yang tadinya kaki bisa jalan sudah tak bisa berjalan lagi. Itu berarti yang berjalan, yang melihat, yang mendengar, yang ngomong itu adalah ruhnya, bukan jasadnya. Nah, kalau begitu jasad kita ini dapat dikatakan mati. Hakikatnya mati. Jasad kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kenapa? Karena jasad ini bisa berbuat selagi ruhnya masih ada. Nah, sampai di sini pahamlah kita bahwa yang melihat itu ruh, yang mendengar itu ruh, yang ngomong itu ruh, yang berjalan itu ruh kita. Ya. Nah, oleh karena itu jasad kita ini hanya menampilkan apa yang diperbuat oleh ruh. Menampilkan saja. Ya. Mata menampilkan penglihatan ruh, telinga menampilkan pendengaran ruh, mulut menampilkan omongan ruh. Jadi yang bicara itu ruh kita. Maka ketika katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi. Yang bersaksi itu siapa? Aku. Aku itu siapa? Yang ngomong. Yang ngomong itu siapa? Ruh kita. Ya, bukan ini, bukan mulut yang ngomong. Mulut menampilkan saja. Maka speaker. Mulut ini ibarat speaker. Jadi kalau aku bersaksi, berarti yang bersaksi itu aku. Aku itu siapa? Ruh kita. Kenapa ruh kita yang menjadi yang bersaksi? Karena dialah yang bertemu langsung dengan Allah. Kalau jasad kita ini nggak pernah ketemu Allah, Pak. Ya. Ruh kita itulah yang ketemu Allah.